Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413, berniat memberinya pelajaran. Tentu saja bukan itu yang aku maksud. Baiklah, apakah Anda pernah mendengar tentang Zongteng, Tuan? Suce kemudian bertanya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah berhenti sejenak sebelum berkata, saya yakin ini adalah industri senjata yang baru didirikan. Jika kamu pernah mendengar tentang Zongteng, mengapa kamu tidak berhati-hati di sekitar Seng Xiao? Aku yakin kamu seharusnya berhati-hati. Dengan itu, Suce mengeluarkan foto Seng Xiao yang sedang bermain golf dengan sekretaris He. Kepala sekolah terlonjak kaget saat melihat itu. Kenapa masyarakat tidak diberitahu tentang hal ini? Karena ketua Seng bersikap hati-hati. Namun, meskipun dia bersikap hati-hati, dia berharap Anda akan menganggapnya dengan sikap yang tepat. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, Anda dapat bersikeras pada pendapat Anda sendiri dan mengabaikan apa yang saya katakan, meskipun keadaan akan menjadi sedikit rumit bagi semua orang jika itu terjadi. Akan aneh saja jika kepala sekolah tidak mengeluarkan ancaman tajam itu. Namun, kepala Seng tidak membutuhkan perhatian khusus darimu. Kau hanya perlu memberikan hukuman yang sesuai. Saya mengerti. Kepala sekolah segera mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa kombinasi antara Zongteng dan keluarga Sen akan segera menjadikan mereka keluarga paling berpengaruh di Jianchuan. Yang lebih menakutkan adalah Seng Xiao, yang telah mengubah yang busuk menjadi menakjubkan kapan saja dia mau. Ngomong-ngomong, ketua Seng tidak ingin publik tahu tentang statusnya. Dia berharap Anda bisa membantu merahasiakannya, Tuan. Saya bisa melakukan itu. Kami akan menunggu kabar darimu. Kalau begitu, setelah itu, Suce menawarkan jabat tangan kepada kepala sekolah. Meskipun dia tidak merasa kekuatannya luar biasa, tangan kanan kepala sekolah tampak putih ketika dia menariknya. Sungguh dilema. Kepala sekolah bisa merasakan keringat dingin menetes di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak tidak boleh dilawan, tetapi jika apa yang dikatakan Suce kepadanya benar, pihak Seng Xiao jauh lebih menakutkan. Dia harus menangani ini dengan hati-hati. Sementara itu, kelompok Feng Sanshan masih yakin bahwa mereka telah menyelesaikan masalah dengan kepala sekolah. Jadi, mereka pikir yang harus mereka lakukan hanyalah mencari alasan dan meminta maaf, mengatakan bahwa itu adalah lelucon April Mop awal dan tidak menyangka akan menjadi besar, sambil diam-diam menunggu seluruh masalah mereda. Namun, apakah semuanya benar-benar berjalan sesuai keinginan mereka? Huan, jangan khawatir. Kami sudah berbicara atas namamu dengan kepala sekolah, dan itu akan segera berlalu dan tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Gadis bernama Huan mempercayai sahabatnya. Meski begitu, universitas akhirnya tetap memberikan hukuman. Para gadis yakin bahwa permintaan maaf sudah cukup untuk mengakhiri insiden tersebut, tetapi diputuskan bahwa tindakan Huan dalam menjebak sesama mahasiswa telah menyebabkan konsekuensi negatif yang besar yang mencoreng reputasi fakultasnya. Itulah sebabnya setelah beberapa pertimbangan, universitas telah memutuskan untuk menghukumnya dengan nilai buruk serta meminta dia meminta maaf kepada Mukiki dan dosen yang terlibat di depan umum. Bagi seorang mahasiswa, nilai minus disamakan dengan memiliki noda. Selain itu, universitas tidak akan mempertimbangkan mahasiswa yang mendapat nilai minus untuk program pasca sarjana mereka. Dan ketika mereka melihat hasilnya, kelompok Feng Sanshan menjadi bingung. Bukankah kepala sekolah ada di pihak mereka? Mengapa hasilnya seperti ini? Terlebih lagi, jiwa gadis bernama Huan menjadi hilang keseimbangan saat hasilnya menjadi jelas. Jelas, ide itu milik dia dan kelompoknya. Dan sekarang, dia sendiri yang harus menjadi kambing hitam dan menanggung akibatnya. Dua gadis lainnya tahu bahwa dia sedang kesal dan mencoba segala cara untuk menghiburnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat menghentikan Huan untuk pulang, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Dia menangis kepada orang tuanya atas masalah itu, yang langsung menamparnya 2 kali. Kamu gila atau bodoh? Kamu melakukan sesuatu yang sangat memalukan dan kamu masih mau menerima hukuman demi kedua gadis itu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka jelas-jelas memanfaatkanmu? Dan aku tak menyangka kau akan melakukan hal yang serendah itu seperti menyakiti sesama mahasiswa. Sungguh pemborosan uangku untuk mengirimmu ke kampus yang bagus seperti itu. Minta maaflah pada Mukiki, dan jangan bergaul dengan kelompok itu lagi. Sampaikan ceritamu ke publik, tidak seorang pun seharusnya bisa lolos tanpa cedera dari ini. Menjadikan putriku kambing hitam. Orang tua macam apa yang membesarkan putri-putri mereka yang sampah? Bagaimanapun, setelah memikirkan semuanya malam itu, Huan merasa bahwa orang tuanya bersikap masuk akal. Mengapa dia harus menangis sendirian hingga air matanya kering? Dan itu bukan pertama kalinya dia menyadari bahwa kedua sahabatnya dan Feng Sanshan selalu bermain-main tanpa dia, tidak pernah benar-benar peduli dengan perasaannya. Jika begitu, mengapa tidak membuat semua orang sengsara? Karena itu, keesokan paginya, Huan menunggu Mukiki di luar gerbang sekolah. Ketika dia melihatnya datang, dia segera berjalan menghampirinya dan berkata, Mukiki,
aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan, dan aku ingin meminta maaf padamu di sini. Mukiki menatap Huan Huan, lalu menatap orang tuanya yang berdiri di sampingnya. Jadi, dia datang bersama teman-temannya, mungkin itulah satu-satunya cara agar dia berani meminta maaf. Kamu telah dihukum dan aku telah mendapatkan keadilan. Aku tidak akan mendesak masalah ini sekarang karena kamu juga telah meminta maaf. Mukiki menjawab, melihat masalah ini sebagaimana adanya. Aku hanya berharap kamu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti di masa depan. Kamu sudah dewasa, jadilah lebih dewasa. Saya mengerti. Saya akan melunasinya untukmu. Setelah Huan Huan berbicara dari hati ke hati dengan Mukiki, dia kembali ke orang tuanya. Kemudian, ia mengunggah video yang telah direkamnya sebelumnya dan mengunggahnya di forum sekolah. Sebenarnya, menjebak Mukiki adalah sesuatu yang saya rencanakan bersama dua gadis lainnya. Kami tidak tahan dengan penampilannya yang sombong saat itu, itulah sebabnya kami ingin memberinya pelajaran. Saya tidak pernah membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini dan saya sendiri yang akan menjadi sasaran. Mungkin itulah yang dimaksud dengan, jangan lakukan itu jika tidak ingin diketahui orang lain. Saya mengunggah video ini hari ini bukan untuk mengalihkan kesalahan, tetapi saya meminta dua dalang lainnya untuk berbicara juga. Kalian berdua telah memikul semua tanggung jawab setelah semuanya meledak, tetapi saya tidak yakin saya dapat meneruskannya. Ini adalah kesalahan kami bertiga, jadi tolong, beranilah dan tampillah menonjol, kedua sahabat saya, Fang Rong dan Lu Jingjing. Forum sekolah kembali heboh ketika video tersebut ditayangkan. Drama yang luar biasa, satu pelaku menyeret satu kelompok penuh ke dalam kekacauan ini. Sudah diputuskan, Huan Huan adalah kambing hitamnya. Dua pengecut lainnya tidak punya nyali untuk mengakui kesalahan mereka. Apa-apaan, kelompok ini gila. Sepertinya penindasan tidak memerlukan kekerasan verbal atau fisik saat ini. Sungguh, siswa kelas 1 punya terlalu banyak waktu luang. Dua gadis lainnya hampir pingsan ketika mereka mengetahui bahwa mereka dipanggil keluar. Tak seorang pun dari mereka menduga bahwa Huan Huan mampu melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Feng Shanshan yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mereka kini tidak terlihat sama sekali. Apakah Friends, High plus P antar wanita semuanya bunga plastik?